Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kris. Waalaikumsalam Apa kabarnya warahmatullahi hari wabarakatuh. ini? Alhamdulillah baik Pak Cep. Ya, baik. Sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan bahwa hari ini kita akan berdiskusi Baik. Terkait masalah pembelajaran katanya Pak Kris ya. Betul, Ya, betul. kita. Baik, ya artinya mungkin di sini sebelum nanti besok saya akan mengobservasi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Kris. Baik. Ya. Siap. Nah, Pak Kris kan sudah mungkin dari awal tahun ajaran kita sudah melakukan pembelajaran. Betul. Ya, barangkali coba Bapak tanya dulu kira-kira berapa persen pencapaian pembelajaran yang dilakukan di kelas Pak Kris? Baik, Bapak izin menjawab. Yang pertama, karena pembelajaran saat ini sedang berlangsung dan waktunya baru dimulai pada kegiatan awal tahun pembelajaran. Ketika saya melakukan asesmen diagnosis non kognitif dan kognitifnya pun terlihat kegiatan pembelajaran dan kemampuan siswa belum mencapai hal yang diinginkan. Betul. Kalau berbicara angka mungkin sekitar ada di bawah 50 sampai 40 sampai 50%. Seperti itu. Karena masih penyesuaian ya Pak Kris. Betul, karena baru anaknya mulai masuk di kelas yang baru. Gitu. Lalu Pak Kris ya, yang selama pembelajaran yang sudah Pak Kris lakukan, kira-kira ada tidak kendala yang sering dihadapi? Baik, yang pertama kalau berbicara kendala dalam proses pembelajaran, pasti karena ada kemampuan siswa-siswa yang berbeda. Nah, ini mengakibatkan kegiatan pembelajaran harus berbagai macam strategi. Nah, mempersiapkan strategi pembelajaran ini yang kadangkala menjadi kendala saya karena harus banyak yang harus dipersiapkannya. Seperti itu, Bapak. Jadi, permasalahan ini yang mengakibatkan pembelajaran belum bisa mencapai pada titik yang sempurna. Seperti itu. Iya. Nah, kira-kira bagaimana cara menyelesaikan permasalahan mengenai penerimaan materi atau penyampaian materi? Karena tadi Pak Kris bilang kan setiap penerimaan setiap anak berbeda. Nah, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama Pak, saya mencoba mengkelompokkan mereka dengan melihat dari hasil tes diagnosisnya. Jadi ada kemampuan mereka saya pisahkan agar pembelajaran bisa terfokus pada kemampuan mereka masing-masing. Nah, selanjutnya saya juga mencoba menyajikan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang mungkin bisa menarik perhatian mereka. Seperti itu, Bapak. Oh, berarti dalam hal ini Pak Kris sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya Pak Kris sudah mengelompokkan para siswa sesuai dengan kemampuannya. Betul, Bapak. Nah, lalu ketika dalam proses pembelajaran, penilaian apa saja yang Pak Kris lakukan? Baik. Yang pertama tadi saya sudah singgung yang pertama ada penilaian asesmen diagnosis dulu untuk mengetahui kemampuan belajar. Lalu ke depan ketika sudah ada proses pembelajaran ada penilaian tes asesmen saat proses pembelajarannya. Selanjutnya nanti juga di akhir ada evaluasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, fungsinya pastinya ingin mengukur ketercapaian pembelajaran yang saya sajikan. Betul. Ada dalam hal ini untuk melihat target ya, untuk mencapai target ya. Betul. Nah, lalu kira-kira untuk menarik perhatian siswa, mungkin tadi kan sudah dikelompokkan. Nah, dalam hal itu pasti tadi ada kesulitan. Nah, lalu kira-kira media apa yang Pak Kris terapkan dalam pembelajaran supaya siswa-siswa tersebut tertarik ketika belajar? Baik. Media yang sekiranya saya akan rencanakan adalah yang pertama menggunakan media pembelajaran baik itu berupa video, lalu ada juga PowerPoint-nya, dan juga kegiatan LKPD untuk menggali kemampuan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, video pembelajaran ini saya coba sajikan di awal pembelajaran untuk bisa menarik motivasi dan minat anak-anak saat mengikuti sesi kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Sangat luar biasa artinya Pak Kris ya. Nah, kira-kira setelah Pak Kris lakukan tadi dengan penggunaan media pembelajaran baik berupa video, PowerPoint maupun pemberian LKPD, lalu bagaimana tanggapan siswa Pak Kris? Secara keseluruhan mereka ketika melihat video pembelajaran yang disajikan semuanya terfokus dan mereka seperti ingin mengetahui ada ketertarikan di situ. Dan mereka ada kesenangan saat melakukan kegiatan sesi melihat video pembelajaran. Jadi tidak hanya dari saya yang memberikan informasi,
lalu diberikan juga informasi dari bentuk yang lain. Seperti itu Bapak. Luar biasa ya. Nah, lalu dari proses-proses yang sudah Pak Kris lakukan, mungkin mulai dari pendahuluan, inti, penutup, bahkan mungkin sampai ke refleksi. Nah, kira-kira apakah alokasi waktu tersebut sudah sesuai dengan yang direncanakan? Ya, kebetulan karena perencanaannya di 2 jam pelajaran, Pak, Ya. lalu saya sesuaikan dan alhamdulillah semuanya ketercapaian sama seperti apa yang sudah saya rencanakan di 2 jam pembelajaran. Karena materi yang diambil saya buat menjadi lebih sederhana untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran yang disajikan. Seperti itu. Oke, lalu adakah kesulitan Pak Kris ketika dalam penyusunan RPP? Nah, dalam penyusunan RPP yang pertama adalah saya mencari media ajar Pak, yang kadang-kadang fasilitas yang saya punya belum bisa memenuhi 100%, maka saya membutuhkan bantuan baik itu dari rekan sejawat untuk memberikan ide dan masukan, juga mencari media pembelajaran dari internet juga agar pembelajaran saya bisa lebih menarik dan bermakna. Seperti itu. Mungkin artinya Pak Kris bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Betul. Ya. Nah, lalu kira-kira kesulitannya dalam penyusunan RPP apa saja? Yang pertama tadi sangat rentan dengan alokasi waktu, betul. Yang kedua juga media pembelajaran yang belum banyak bisa saya dapatkan. Betul, Bapak. Ya. Lalu bagaimana kira-kira Pak Kris untuk menarik minat ataupun perhatian siswa ketika pembelajaran? Nah, pasti saya menginformasikan di pembelajaran sebelumnya selalu ingin membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik, maka menciptakan konten-konten pembelajaran yang bisa menarik perhatian siswa. Ya, salah satunya tadi mungkin ada video pembelajaran, lalu ada sesi anak-anak mempresentasikan hasil kegiatan belajar mereka. Nah, ini juga bagian dari strategi saya untuk mencoba mengaktifkan kegiatan pembelajaran agar siswa bisa belajar menikmati pembelajarannya. Dengan yang Pak Kris lakukan tadi, apakah sudah bisa memancing keaktifan siswa semua? Betul Bapak, karena mereka mulai tertarik dengan apa yang saya sajikan, seperti dengan konten media pembelajarannya. Nah, apakah semua siswa sudah ketercapaian semua siswa sudah dapat tercapai dalam proses pembelajarannya, atau masih adakah siswa yang masih belum tercapai Pak Kris? Baik, kalau berbicara ada beberapa siswa pasti ada Pak, karena kegiatan pembelajaran yang disajikan menarik sekali dan juga dari beberapa siswa sudah memiliki peningkatan hasil belajar, tapi ada beberapa mungkin yang siswa belum karena ada kualitas penerimaan yang mereka hadapi dan menjadi sebuah kesulitan. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin lalu bagaimana kira-kira tuh Pak Kris untuk mengatasi ya untuk siswa yang masih kurang dalam pencapaian tujuan pembelajarannya? Nah, saya coba melakukan pendekatan-pendekatan, baik pendekatan secara persuasif, saya panggil, saya tanya sebagai sahabat mereka, mengetahui kesulitannya apa, lalu ketika sudah mengetahui kesulitannya apa, saya identifikasi dan saya akan eksplorasi kesulitannya dan juga akan berbicara dengan teman sejawat untuk menemukan solusi dari permasalahan si anak tersebut. Mungkin seperti itu. Iya, luar biasa nih. Mulai dari tadi penjabaran Pak Kris terkait masalah penyusunan RPP, ya, terkait alokasi dan penggunaan media baik media maupun metode pembelajaran sudah sangat luar biasa. Tinggal mungkin nanti ya Pak Kris, kita ketemu lagi di sesi observasi. Mungkin nanti saya akan masuk di kelas Pak Kris untuk mengobservasi pembelajaran yang Pak Kris lakukan. Baik, siap Bapak. Baik, mungkin itu saja Pak Kris ya. Terima kasih Pak, mohon atas waktunya. Siap, sama-sama Pak Kris. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Saya pun dapat mengambil pembelajaran dari yang sudah Pak Kris lakukan. Insya Allah mungkin nanti saya pun bisa saya terapkan mungkin dalam untuk saya ambil pengalamannya Pak Kris ya. Baik, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Kris. Assalamualaikum. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, bagus sekali. Coba Bapak mau tes
hari ini kita bertemu kembali seperti biasa untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh KM. Silakan Hafiz berdoa dulu. Sikap siap berada dalam hati mulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak perhatikan ada beberapa bangku yang kosong. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Axel. Siapa? Axel. Kenapa Axel? Sakit. Oke. Siapa lagi sini? Ayu. Kenapa Ayu? Tahu. Oh, nggak tahu kabar ya. Ada lagi yang lain? Mutia. Kenapa Mutia? Sakit juga. Baik. Kita doakan teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk sekolah, yang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang ada halangan untuk masuk ke sekolah, semoga urusannya segera cepat selesai. Ya. Baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa negara, mari kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Siap sempurna. Siap-siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari kandung ibuku. Siap kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum silakan kembali duduk. Baik, anak sekalian, di pembelajaran sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang beberapa jenis makhluk hidup. Coba Bapak ingatkan kembali, ada berapa jumlah makhluk hidup? 3. Yang pertama, manusia. Nah, dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, hari ini kita akan membahas salah satunya, yaitu tentang tumbuhan. Nah, tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menyebutkan tentang manfaat-manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup lain. Ya, nah itu tujuan belajar kita. Nah, selanjutnya Bapak akan putarkan video pembelajaran. Tolong kalian perhatikan dengan baik. Ya, catat hal-hal yang penting yang ada pada video pembelajaran tersebut. Nanti di sesi akhir akan ada kuis dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Mengerti semua? Baik, tolong diperhatikan video yang akan Bapak putar sekarang.
Ayo siapkan listnya. Perhatikan ya videonya ya. Sambil dibaca. Jadi beberapa jenis tumbuhan manfaatnya apa ya? Lihat jenis Tionghoa. Dia bisa bekerja sama walaupun berbeda suku. Ya. Oke, cukup. Perhatikan. Sekarang Bapak mau ulas apa yang sudah kalian barusan lihat, tonton tentang jenis tumbuhan dan manfaat tumbuhan bagi manusia. Oke, coba Bapak mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang sudah tahu salah satu manfaat tumbuhan untuk manusia? Yang bisa angkat tangan. Manfaat tumbuhan untuk manusia, ada nggak? Ya, iya, kenapa? Sebagai bahan obat-obatan. Oke, atau manfaat tumbuhan untuk
makhluk hidup yang lain yang bisa angkat tangan. Ya, bisa. Oke, penghasil oksigen, membuat hidup sendiri. Ya, Firman. Makanan, Pak. Sumber makanan, pintar Firman. Ada yang lain yang bisa menyebutkan manfaat tumbuhan? Ya. Apa? Memperindah lingkungan. Ada yang lain? Manfaatnya? Bahan baku industri, pintar. Itu ada beberapa. Salah satu. Ada juga yang lain nggak? Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Apa? Bahan baku makanan tadi sudah disebutkan. Ya. Bahan pakaian juga benar. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari tumbuhan. Nah, tetapi ada yang paling utama manfaat tumbuhan bagi manusia. Apa coba sebutkan? Tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Ya. Nah, tumbuhan sebagai penghasil oksigen itu sangat dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Karena manusia dan hewan bernapas menggunakan oksigen. Sampai sini jelas? Nah, baik. Selanjutnya, Bapak coba ingin menggali pengetahuan kalian terkait tentang manfaat tumbuhan, ya. Bapak sudah siapkan LKPD, ya. Nah, ini di sini ada pertanyaan kelompok. Nanti kalian bisa menjawab secara berkelompok atau Bapak akan berikan satu meja, satu LKPD boleh, ya. Silakan dijawab, boleh berdiskusi. Nah, di sini di dalamnya akan menggali kemampuan kalian tentang pengetahuan manfaat tumbuhan. Jelas semua? Jelas. Ya, Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mulai menjawab LKPD yang barusan diberikan, ya. Dan jangan lupa kalian bisa lihat juga buku tema kalian di halaman 40. Silakan juga dibuka buku temanya halaman 40, bisa untuk kalian menjawab, ya. Halaman 40. Silakan, nanti setiap kelompok Bapak akan panggil untuk membacakan jawaban kalian masing-masing. Ya, manfaat tumbuhan untuk apa saja? Kalian nanti bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Bagaimana, ada kesulitan dalam menjawab ini? Tidak ada
menjawab? Jawabannya ada semua di buku tema halaman 40? Baik, kalau ada segera lanjutkan. Sisa 2 menit lagi ya, bersiap-siap. Nanti Bapak panggil dari setiap kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Oke, sudah siap? Oke. Dalam mempresentasikan kelompok, kalian harus menyebutkan dari kelompok apa, ya, dan bersiap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Apakah perlu dicontohkan? Sudah biasa atau baru bisa? Sudah biasa kan ya? Kan sudah biasa belajar kelompok kan ya? Perkenalkan, kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baru mulai baca. Seperti itu. Jelas semua? Jelas. Baik. Angkat tangan yang sudah kelompoknya? Yang sudah selesai? Angkat tangan, sudah selesai? Ada yang belum selesai? Kalau yang sudah, angkat tangan. Ayo. Oke, ini udah. Oke, baik. Berarti kalau sudah semuanya off dalam mengerjakan, kita mau dengarkan dari kelompok 1 untuk melakukan presentasi hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 maju. Baris sini, baris. Ini baris sini. Oke. Baris. Ya. Ini Bapak tunjuk dulu biar enggak. Ya, baris. Jawab. Siap. Perhatikan. Ketika ada teman kalian sedang mempresentasikan, kalian dengarkan dan silakan catat yang kalau kalian ingin bertanya. Jelas? Tidak ada yang banyak bercanda di belakang. Ya. Kenyang. Dua. Tiga. Bisa jadi bahan obat-obatan. 4. Bisa menjadi bahan 5. 6. Ya. Oke. Kata kelompok 1, tumbuhan banyak sekali manfaatnya. Ada bahan makanan, bahan pakaian, dan jilbab. Ada yang ditanyakan nggak dari presentasi kelompok 1? Boleh. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Ayo. Ada? Kalau nggak ada, cukup bagus jawabannya? Bagus. Kasih tepuk tangan buat kelompok 1 dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2 maju. Ayo. 6 orang. Ayo. Ya, sini kayak gini baris. Ya. Ya, ngomong. Ya, selesai. Ya, kita apa? Satu. Untuk bahan makanan. 2.
Bagian tiga. Bahan makanan 4. Bahan oksigen 5. Obat-obatan 6. Untuk bahan makanan. Oke. Kata kelompok 2 juga hampir sama dengan kelompok 1 ya. Sudah bagus belum jawabannya? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, apa yang ditanyakan? Mau tanya apa? Boleh. Aira mau tanya apa? Bagaimana cara tumbuhan menyimpan oksigen? Nah, dari penjelasan tadi di video pembelajaran ada ya. Kok bisa tumbuhan menyimpan oksigen, menyimpan atau mengeluarkan oksigen? Menghasilkan oksigen. Gimana caranya? Yang pertama, apa yang dibutuhkan oleh tumbuhan? Oke. Ada yang bisa bantu jawab teman-temannya? Pertama apa? Ya, Firman. Hah? Air. Air, pintar Firman. Selain air apa lagi? Apa? Karbon dioksida, benar. Apa lagi? Klorofil, benar. Apa? Tadi yang bilang matahari apa? Nah, cahaya matahari. Nah, itu salah satu adalah untuk tumbuhan menghasilkan oksigen. Jelas? Kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 3 maju. 1, 2, 3, 4. Ayo maju. Bisa. Ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat Sebagai bahan pokok. Yang kedua, bahan obat-obatan, bahan makanan, terus bahan bangunan, terus bahan pokok, terus memperhatikan lingkungan, menghasilkan oksigen. Pintar. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Nah, coba ada nggak yang ditanyakan dari penjelasan kelompok 3 ya? Ansa. Bagaimana cara tumbuhan membuat makanannya sendiri? Bagus, pertanyaan yang pintar. Apa? Ya, yang menjawab. Ya, Damina. Tumbuhan membuat makanan tempatnya di daun maksudnya. Caranya gimana caranya? Melakukan proses fotosintesis. Alat dan bahannya apa untuk fotosintesis berlangsung? Pertama butuh apa? Firman, butuh apa tadi kalau mau bikin makanan tumbuhan? Air. Terus apa lagi? Cahaya matahari, klorofil, terus apa lagi? karbon dioksida. Pintar. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3 dong. Ya. Luar biasa. Sudah semua dari setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang Bapak mau tanya sama kalian, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apakah kalian tertarik dengan video pembelajarannya? Tertarik. Suka menggunakan belajar dengan video pembelajaran atau tidak? Baik ya. Nah, nanti di kegiatan pembelajaran selanjutnya Bapak juga akan membuat video-video pembelajaran yang lebih menarik lagi agar kalian bisa berfokus pada materi yang disampaikan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengadakan evaluasi ya. Bapak akan berikan soal-soal latihan, beberapa soal latihan tentang manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang lain. Bersiap-siap ya. Nanti Bapak kasih di sini sudah ada sepertinya.
Nah, dulu Bapak sedang dipersiapkan. Kalian bersiap-siap dulu. Oke, bersiap-siap. Ini sudah Bapak siapkan. Kita dulu. Nanti dikasih waktu ya kalau mengerjakan. Nomor 1. Bersiap-siap. Buah merupakan bagian tubuh tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai. Nah, kalian boleh jawabnya langsung di buku tulis kalian, jawabannya A, B, atau C, atau D, ya. Ya, silakan. Ya. Bapak berikan 5 soal. Ayo, 1 soal untuk 1 menit. Langsung. Buah merupakan bagian tumbuh-tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai apa buah ya? Tempat fotosintesis, tempat perkembangbiakan tumbuhan, penyerapan air, tempat menyimpan cadangan makanan. Oke, nomor 2. Lihat tumbuhannya. Pada pohon beringin terlihat seperti pada gambar. Akarnya seperti menggantung ya. Itu kan? Nah, hal ini bertujuan untuk apa coba? Di pohon beringin. Lihat dulu. 1 menit. Kalian perhatikan soal. Ya. Sudah? Ke nomor 3. Nah, ini tumbuhan apa nih? Nah, perhatikan. Ini wortel kan? Fungsi akar pada gambar di atas berfungsi untuk apa? Wortel nih. Akarnya berfungsi untuk apa sih? Apakah dia menyimpan cadangan makanan, pengambilan udara, atau proses pembuatan makanan, atau pemanjang akar aja? Kira-kira wortel akarnya berfungsi untuk apa? Tumbuh akar. Boleh dijawab A, B, atau C, atau D ya, silakan. Baik, nomor 4 selanjutnya. Nah, ini bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju ke seluruh tubuh. Kemarin di pembelajaran sebelumnya Bapak udah jelasin ya. Apa jaringan itu? Apa xilem, apa pollen, apa epidermis, atau stomata? Ya kan? Pernah dengar nggak kata-kata itu? Kemarin baru dijelasin nggak apa-apa ya. Baik. Nomor selanjutnya, ini ada gambar bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi untuk beberapa fungsinya. Nomor 1 berfungsi untuk apa? Ya, silakan. Cukup? Sudah semua? Sudah semua? Baik, kalau sudah nanti siap dikumpulkan, Bapak akan lihat hasil belajar dari kegiatan hari ini, ya.
Dan selanjutnya kita refleksikan dulu pembelajaran hari ini. Coba menurut Firman, pembelajaran ini bagaimana menurut Firman? Senang, menyenangkan. Bagus ya. Menurut Salma bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Kalau menurut Kansa? Menyenangkan. Menurut Davina? Menyenangkan. Mudah-mudahan di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya juga selalu ada pembelajaran yang menyenangkan, bermakna untuk kalian semua, dan Bapak bisa mempersiapkan pembelajaran yang bisa lebih baik lagi. Ya, Bapak cukup pada pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa, melakukan buku kalian semua. Ya, selanjutnya berdoa. Ya, baca dulu. Ya, ya, cukup, yuk, ambil, yuk. Ayo, habis. Habis, ayo, udah. Ya, ya. Sikap siap. Berada dalam hati mulai. Sudah selesai memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita semua dulu. Silakan Pak Encep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pancet. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi untuk sesi pasca observasi ya. Setelah mungkin kemarin saya melakukan observasi dengan Pak Kris, saya sudah melihat kemajuan dalam pembelajaran yang Pak Kris lakukan. Artinya Pak Kris sudah melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, yang sudah menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah pada hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol ya terkait pasca observasi yang kemarin. Nah menurut Pak Kris bagaimana setelah kemarin Pak Kris menyajikan pembelajaran? Alhamdulillah Pancet, ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, menurut saya anak-anak ada peningkatan pembelajaran dengan melihat dari ekspresi mereka terlihat gembira ketika mengikuti kegiatan sesi pembelajaran tersebut, karena secara rencana saya sudah membuat rencana yang katakan untuk melihat keaktifan siswa dengan beberapa menggunakan media pembelajaran yang menarik perhatian untuk siswa. Berarti anak-anak merasa senang dengan pembelajarannya Pak Kris ya, mungkin karena kemarin bisa nonton video dan lain-lainnya yang mungkin penggunaan media pembelajaran kemarin ya. Lalu apakah proses pembelajaran yang Pak Kris lakukan sudah sesuai dengan RPP ataupun yang sudah direncanakan? Alhamdulillah Pancet sudah sesuai dengan rencana yang sebelum kegiatan pembelajaran tersebut sudah saya susun dengan sistematis dan juga sudah mengikuti alur kegiatan yang ada di RPP tersebut. Jadi sudah sesuai dengan sesuai rencana ya Pak Kris ya. Betul, Nah lalu apakah Pak Kris dapat menceritakan hal-hal yang dirasakan oleh Pak Kris selama melakukan pembelajaran? Baik, beberapa kejadian atau temuan yang didapatkan oleh saya saat kegiatan pembelajaran tersebut, mungkin yang saya rasakan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran. Kadang-kadang kita ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran itu untuk memprediksi waktu agak sulit gitu, sekian menit di pembukaan, terus di kegiatan inti, di kegiatan akhir. Nah ini bagian hal-hal yang jadi sedikit agak kesulitan untuk saya memprediksi efektivitas waktu. Itu salah satu temuan yang saya rasakan gitu ya. Lalu kalau kegiatan temuan yang dirasakan oleh saya tentang siswa, saya merasa anak-anak lebih bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sajikan pada kesempatan itu. Jadi sudah ada kemajuan. Nah, kalau menurut Pak Kris nih ya, kira-kira untuk ketercapaian tujuan pembelajaran untuk siswa di kelas sudah mencapai berapa persen gitu?
Baik, kalau melihat ketercapaian kan saya melihatnya di asesmen hasil akhir pembelajaran mereka. Ya. Ketika saya berikan hasil proses penilaian, ternyata nilai mereka di atas KKM rata-ratanya. Baik, tapi kalau berbicara angka mungkin sudah di atas 95%, mereka sudah mulai memahami pembelajaran apa yang saya sajikan pada hari itu. Itu saja. Luar biasa, artinya Ya. tujuannya sudah tercapai lah, karena Betul, mungkin betul. sudah di atas 90% lah ya. Betul. Nah, Alhamdulillah. selama pembelajaran, Pak Kris mungkin mengamati ya siswa atau siswa di kelas Pak Kris tersebut. Lalu Pak Kris bisa melihat nggak kira-kira kesulitan siswanya di bagian mana? Oke, baik. Kesulitan siswa yang saya perhatikan ada beberapa di kelompok siswa, ya kan mereka dipetakan di berbagai macam kelompok masing-masing. Lalu di dalam kelompoknya itu ada beberapa siswa mungkin yang kesulitan fokus dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa bisa dikatakan kesulitan fokus? Mungkin karena faktor dari teman-teman juga yang lain yang kadang-kadang sedikit mengganggu pada pribadi mereka. Gitu. Lalu ketika sesi presentasi dari si anak-anak setiap kelompok, ada dua kelompok yang tidak memperhatikan temannya saat presentasi. Kenapa? Karena mereka sibuk mempersiapkan presentasi mereka agar terlihat baik mungkin di depan. Itu mungkin temuan yang saya ketemukan di saat kegiatan pembelajaran. Untuk aktifan siswanya bagaimana proses? Alhamdulillah Pak, ketika mereka melakukan proses presentasi saat kegiatan pembelajaran, semua siswa di kelompok yang lain juga begitu antusias selalu memberikan pertanyaan dan respon-respon yang baik. Berarti sudah aktif ya, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu adalah kesulitan siswa ya Pak Kris. Lalu Pak Kris mengalami kesulitan nggak ketika melakukan pembelajaran di kelas, dan bagaimana kira-kira cara mengatasinya itu Pak Kris? Baik, mungkin yang paling dasar ketika melakukan itu pembagian waktu saja. Nah, untuk mengatasi itu mungkin saya harus banyak memperkirakan pembagian waktu saat kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir agar ketercapaian waktu yang ditentukan pada RPP yang ditentukan tersebut bisa terpenuhi. Mungkin dengan banyaknya proses latihan untuk memperkirakan waktu, mudah-mudahan bisa sesuai dengan alur yang sudah disiapkan. Berarti intinya kesulitan yang Kris rasakan adalah keterbatasan waktu ya. Iya, pembagian waktunya. Ya, mungkin dengan kelas yang gemuk, dengan jumlah siswa yang di atas 40, artinya harus waktu yang sudah direncanakan harus sesuai ya. Betul. Oke. Nah, lalu hal-hal apa atau berdasarkan peningkatan apa yang Pak Kris rasakan dalam pembelajaran? Pastinya kalau berbicara peningkatan tentang proses hasil belajar yang awalnya mungkin saya tidak menggunakan media pembelajaran yang berpusat pada siswa, hasil belajar mereka kurang maksimal. Ketika dirubah metode dan media belajarnya disiapkan, mereka bersemangat, termotivasi, dan akhirnya mereka juga bisa meningkat dari hasil pembelajarannya, dari konsentrasi belajarnya baik, juga dampaknya pada hasil peningkatan proses belajar. Dan nilai-nilai yang mereka dapatkan pun ketika di asesmen akhir, alhamdulillah juga baik. Itu baca. Oke. Nah, dengan demikian kira-kira, nah itu berarti akan Pak Kris laksanakan seterusnya untuk pembelajaran berikutnya dengan menggunakan dari media maupun mungkin yang lain-lainnya yang dapat menarik minat anak ya. Berarti itu akan Pak Kris laksanakan dalam pembelajaran berikutnya. Pasti Pak, karena setelah melihat hasil pembelajaran yang kemarin dilakukan, ternyata mereka sangat termotivasi dengan media-media pembelajaran yang menarik, sehingga fokus mereka menjadi meningkat dan hasil belajarnya pun jadi tambah lebih baik. Nah, ini adalah hal yang positif yang bisa saya bangun terus untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya sajikan. Mungkin seperti itu. Nah, berarti mulai kapan nih Pak Kris akan melakukan hal-hal yang seperti Pak Kris bilang tadi? Baik. Apakah nanti nunggu 1 minggu atau akan di pembelajaran berikutnya? Pastinya ketika di kegiatan akhir kan saya memberikan refleksi di setiap pembelajaran, dan juga saya memberikan motivasi kepada siswa agar pembelajaran ini selalu terus berjalan, dan saya juga secara pribadi ingin menciptakan pembelajaran yang selalu menarik dan berpusat pada siswa. Dan pembelajaran ini mudah-mudahan bisa secara konsisten saya lakukan dengan media belajar yang baik, metode juga yang bagus, nah untuk proses kualitas pembelajaran yang lebih baik. Pasti ke depan saya selalu ingin menggunakan kegiatan pembelajaran yang bisa meningkatkan kualitas kita. Ya, mungkin artinya di sini Pak Kris juga pasti butuh bantuan dari teman yang satu level tingkatan kelasnya mungkin. Artinya mungkin Pak Kris juga bisa berkolaborasi atau dengan teman-teman. Betul, baik, betul.
ketika menciptakan pembelajaran yang menarik kan pastinya saya juga butuh dukungan dari teman-teman, baik teman rekan sejawat di sekolah dan juga berkonsultasi dengan kepala sekolah agar apa yang disiapkan dan disajikan secara dukungan juga bisa berkelanjutan. Jadi pasti saya selalu berkomunikasi, berkolaborasi, juga memberikan memberikan informasi kepada teman-teman juga bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa ini adalah pembelajaran yang sangat menarik dan anak membuat termotivasi. Luar biasa Pak Kris ya. Terima kasih, mudah-mudahan Pak Kris kedepannya bisa konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat kepada murid. Dan mudah-mudahan membawa dampak positif juga untuk perubahan di sekolah kita. Amin. Terima kasih Pak Kris atas waktunya. Baik, sama-sama. Semoga mudah-mudahan sekali lagi kedepannya mudah-mudahan kita semua bisa konsisten menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid, sehingga kita semua bisa menciptakan kita bisa menjadi guru-guru yang dirindukan oleh siswa. Baik, amin. Terima kasih Pak Kris. Terima Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih,